pertama saya ingin menyampaikan tentu ucapan terima kasih atas kerjasama kemudian interaksi yang sangat dekat dan intens di mana media menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekali lagi baik pada posisi media mainstream maupun media sosial, ya. Kemudian yang kedua tentu kita berharap di tahun 2024 karena itu merupakan tahun terakhir di masa kepemimpinan saya bersama Pak Ron Jonsa, Wakil Gubernur kita. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan teman-teman media. Pertama, terkait dengan beberapa kegiatan program strategis nasional. Pergantian kepemimpinan itu tidak memutus kebijakan yang sudah disusun, baik itu dalam skala nasional maupun dalam skala regional wilayah maupun tingkat provinsi. Artinya beberapa program strategis nasional sudah dicanangkan di Bengkulu, misalnya jalan tol yang selalu teman-teman tanyakan. Insya Allah pasti berlanjut. Dan keputusan Presiden terbaru pada bulan kalau tidak salah Oktober kemarin, itu Kepres sudah jelas diperbarui ruas-ruas yang dipastikan akan diberlanjutkan. Artinya secara regulasi sudah keluar, nanti teman-teman media bisa searching regulasi dasarnya bahwa itu ruas tol yang akan pasti dilanjutkan di tahun 2024 dan 2025 yang akan datang. Teman-teman bisa lihat sekarang bahwa di ruas tol Kota Bengkulu Tabah Penanjung di sisi kiri kanan itu sedang dibangun rest area. Dengan investasi juga saya kira mungkin mencapai ratusan miliar juga. Artinya cara berpikir secara ekonomi sekalian tidak mungkin orang mengembangkan rest area yang sedemikian terencana luas dan besar kalau tol itu hanya satu ruas dari Tabah Penanjung dan Kota Bengkulu itu dihentikan. Artinya apa sekalian? Perhitungan secara menyeluruh ruas tol itu pasti akan dilanjutkan. Karena tidak mungkin sekali investor dalam berbagai BUMN besar kalau belum ada kepastian sekali lagi untuk melanjutkan ruas berikutnya, tidak mungkin orang membangun rest area yang sebegitu terencana di kawasan itu. Termasuk yang perlu kita support sama-sama dengan teman-teman dari sisi pemberitaan. Ini terkait dengan stagnasi pembangunan pengembangan bandara. Jadi pelabuhan udara yang terintegrasi kemarin sudah set plan-nya itu sudah sangat jelas, mengintegrasikan dengan pelabuhan udara Angkatan Laut. Ya, jadi pangkalan udara Angkatan Laut. Ya, waktu itu sudah kita mulai bicarakan floating, karena panjang pantai, garis pantai yang ada pesisir Samudra Hindia itu belum ada pangkalan udaranya untuk pengamanan kawasan pesisir. Nah, maksud saya kebijakan-kebijakan strategis nasional seperti ini harus sama-sama kita dorong terus-menerus. Kemudian yang ketiga yang sekarang betul-betul dalam posisi pembahasan akhir terkait dengan PGE, Pak. Karena ini sumber ekonomi Bengkulu masa depan, Pak. Pembangkit listrik geotermal itu sudah 2 tahun stagnansi hanya karena persyaratan TKDN. Nah, Kementerian Perindustrian tetap mematok 30% sekian itu harus ya menggunakan komponen dalam negeri. Padahal kalau industri baru dan terbarukan itu sangat sulit untuk memenuhi standar-standar itu. Nah, ini sekarang sedang dibahas. Kami sudah 2-3 kali audiensi dengan Kementerian Perindustrian, dengan Menko Maritim Invest ke SDM, dan terakhir kita berkonsultasi dengan KPK. Artinya terkait dengan ini jangan sampai yang Provinsi Bengkulu tinggal 1 langkah lagi pembangunan pembangkitnya dan PLN sudah sangat siap, namun karena persyaratan TKDN harus minimum 30%, ini menjadi terhenti. Nah, kebijakan satu-satunya tentunya tidak boleh dipatok dengan persentase, tapi kebijakan yang diinginkan itu adalah mengoptimalkan atau memaksimumkan penggunaan TKDN, tapi tidak ditentukan berapa persen khusus ya untuk bidang energi baru dan terbarukan. Ini juga sekali lagi kalau tidak ada dorongan dari teman-teman media, ini juga bagaimana pemerintah untuk mengubah kebijakan besar itu. Dan ternyata Bapak sekalian teman-teman media, stagnasi pembangunan pembangkit listrik tenaga itu panas bumi, mungkin PLTMH dan sebagainya, itu ternyata banyak sekali yang mengalami stagnasi pada sisi akhir sebagaimana Bengkulu. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga pada posisi finalisasi sekali. Berbagai kesempatan selalu saya sampaikan bahwa ya salah satu potensi ekonomi masa depan terkait dengan ekonomi hijau itu adalah kawasan hutan. Nah, ini juga sudah pada posisi kita finalisasi hasil dokumen full net sink kita dengan UNEP, bahwa Bengkulu itu berkontribusi menyerap emisi gas rumah kaca itu 10% dari total nasional, Pak. Itu kemampuan hutan Bengkulu.
di mana luas hutan Bengkulu itu 42% dari seluruh luas kawasan. Namun pada posisi sekarang evaluasi kita itu tutupan lahan yang masih dalam kondisi baik itu hanya pada angka 33%. Artinya ada sekitar 9-11% hutan kita rusak. Nah ini kalau tidak kita segera mendapatkan kompensasi dalam bentuk volume net sink yang dihargai dalam bentuknya sering disebut dengan perdagangan karbon, itu juga kita tidak bisa menjamin bahwa hutan kita bisa kita pelihara, akan terus mengalami degradasi kerusakan itu. Nah maksud saya teman-teman media juga perlu mendorong ya bagaimana perhatian kompensasi terkait dengan kawasan hutan itu segera direalisasikan. Nah kalau kemarin sudah hampir disepakati nilai-nilai tertentu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan, kita akan mulai mendapatkan kompensasi itu di tahun 2024 yang akan datang. Nah kemudian juga kegiatan terkait dengan major project di Enggano. Nah sekali lagi ini akan menjadi sebuah potensi ekonomi yang sangat besar ketika keberlanjutan major proyek di Enggano itu juga diteruskan. Nah posisi sekarang rencana saya pertengahan Januari saya dengan Forkopimda akan ke Enggano untuk memastikan bahwa major proyek tahap pertama Trans Enggano itu berfungsi dengan baik. Kemudian juga revitalisasi pelabuhan Kahyapu dan Malakoni pun juga demikian. Dan sekarang kita akan dengan Pak Terem untuk melihat bagaimana membuat sodetan dari poros utama Trans Enggano itu ke sebelah sini timur ke arah barat, sebelah barat Pulau Enggano. Itu kalau dibuat sekitar 2-3 sodetan, maka nanti baru Pulau Enggano itu akan bergerak dengan potensi sumber daya ekonomi baik untuk pariwisata, kemudian industri usaha pengolahan dan sebagainya. Ketika infrastruktur major project itu bisa kita lakukan dengan baik. Nah itu menurut saya beberapa program besar yang akan sangat menyangkut kemajuan ekonomi secara mendasar sekalian. Termasuk bagaimana kita mendorong ya konektivitas kawasan selatan yang sekarang sudah terhubung, tapi kita kan juga minta dorongan dari kawasan Sumatera Selatan bahwa kita dari kawasan Tanjung Iman, Muara Saung, Air Tembok sampai Oki Timur. Nah posisi kita itu cuma batas Air Tembok itu sudah sekarang kendaraan sudah bisa tembus Pak, tapi jalan nasional itu belum memenuhi standar pada posisi perbatasan Sumatera Selatan. Itu sekalian kalau sudah terhubung dengan baik, maka saya ada keyakinan bahwa pelabuhan di Kaur Linau, pelabuhan Linau itu bisa akan berfungsi Pak. Sebagian bisa jadi nanti mungkin hasil tambang di kawasan Oki Timur, Batu Raja dan sebagainya, dia akan lebih memudahkan keluar lebih dekat melalui pelabuhan Linau. Nah sekali lagi dorongan ekonomi sekarang kita tidak berpikir Bengkulu, tapi berpikir bagaimana konektivitas Sumatera yang akan menguntungkan Bengkulu dalam konstelasi ekonomi. Nah kemudian yang kedua, kemarin alhamdulillah 2 bulan yang lalu izin pinjam pakai kawasan kita untuk meneruskan dari Padang Capo Ilir dan Padang Capo Ulu ke 4 Lawang. Ini sudah keluar baru 2 bulan yang lalu, dan sekarang sudah kita set up ini Pak Kero untuk melanjutkan itu dengan Pak Dandrem, Pak Dandrem 041 Gamas Bengkulu untuk memastikan keterhubungan sekali yang sering saya sampaikan itu Sukaraja dengan 4 Lawang. Nah Bapak sekalian, tol itu bisa kita bangun berhasil, terhubungnya kemudian dengan 4 Lawang, dengan terhubungnya juga dengan kawasan Linau dan sebagainya. Inilah nanti yang diyakin betul, baru ekonomi Bengkulu itu akan ada pergerakan secara signifikan sekalian. Karena apa? Mobilisasi orang dan barang itu tidak hanya digerakkan oleh masyarakat Bengkulu saja. Nah sekali lagi itu bentuk setup design yang coba kita rancang, termasuk sekarang kita memastikan bagaimana memastikan pelabuhan Injatama yang di kawasan utara ini sudah 2-3 kali rapat juga untuk menjadi pelabuhan komersial yang posisi sekarang kan berada posisi pelabuhan pribadi private. Nah tujuannya apa sekalian? Nanti teman-teman bisa rilis 1 kali ini. Kalau ini bisa difungsikan menjadi pelabuhan komersial, maka gubernur bisa mengambil sebuah kebijakan bahwa semua hasil tambang batu bara di kawasan utara Ketaun dan sekitarnya itu nanti bisa kita buat sebuah regulasi untuk tidak keluar melalui pintu Pulau Bayi. Maka dengan sendirinya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan dari poros Bengkulu Utara sampai ke kota Bengkulu pun bisa kita selesaikan. Namun sekali lagi, ini kalau tidak didorong juga dengan dukungan teman-teman media terkait membuka akses pelabuhan Injatama untuk menjadi sebuah pelabuhan terbuka yang terkoneksi dengan pelabuhan Pulau Baina. Sekali lagi ini sekalian merancang infrastruktur Bengkulu yang tidak boleh tidak, menurut saya ini tidak ada tawaran sedikit, harus kita kerjakan secara bersama-sama agar sekali lagi Bengkulu ini menjadi terbuka dari sisi konektivitas ekonomi. Dari samping itu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan ketersediaan BBM. Nah BBM Bengkulu pun Bapak sekalian ini juga perlu mendapatkan perhatian juga
dengan menurut saya sangat serius dari kita sekalian untuk mengawasi, memastikan bahwa kuota BBM yang diusulkan kepada pihak Pertamina dan Pertamina sudah menyetujui itu dipasok untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. Nah, ini bagaimana kita membuka takbir, ya, mengawal ini bahwa kuota itu betul-betul sampai, ya, kepada masyarakat yang berhak menerimanya sekalian. Pasti teman-teman pernah menganalisa, Pak, yang namanya BBM solar yang bersubsidi harganya kan 6 ribuan, Pak. Yang industri berapa sekarang? 20-an 3 ribu, Pak. Jadi memang jauh sekali, Pak, jauh sekali. Nah, ini yang membuat sangat rentan. Nah, sekarang teman-teman bisa lakukan penelusuran investigasi sebenarnya. Berapa kuota yang disetujui? Ada datanya. Nah, sekarang kamu catat berapa liter sebenarnya kalau memastikan oleh sekalian dari seluruh itu pom bensin di Bengkulu yang mengeluarkan, itu akan ketahuan, Pak, sebenarnya sekalian. Nanti kalau sekalian, ya, seluruh pom bensin yang ada berapa kamu, kan ada datanya, berapa liter yang kamu keluar. Jangan memang nggak match data ini sekalian. Kita mendapatkan kuota 10, ternyata di pom bensin misalnya cuma menjual berapa angkanya gitu sekalian. Bukan soal yang ngambil di pom bensin yang pakai tank besar, ya, itu nggak terlalu sekalian, nggak terlalu itu efeknya itu. Nah, ini maksud saya minta teman-teman media dengan kita sekalian untuk sama-sama mengawal ini, karena perhitungan kita sekalian dengan teman-teman dari pihak Pertamina, mereka mengatakan, Pak Gubernur, kuota yang diajukan itu sudah kami setujui sesuai dengan kondisi jumlah kendaraan dan tingkat aktivitas ekonomi Bengkulu. Tapi kenapa ini selalu antrian panjang sekali dan sangat mengganggu, sangat sulit kita menertibkannya. Nah, kalau teman-teman media bisa melakukan investigasi dari sisi ini, nanti akan ketahuan, Pak. Ambil data yang disetujui oleh Pertamina kuota kita, dan nanti Pak Kira dampingi, Pak Kira, minta semua laporan berapa pom bensin mengeluarkan BBM bersubsidi akhir tahunnya. Sama nggak datanya dengan kuota yang kita terima? Dan sekalian, kalau sudah mulai ketemu ada sesuatu misalnya sekalian, ini baru kita mulai persoalannya di mana. Karena sekali lagi dilakukan razia, dilakukan pemindahan jam antri sekarang oke nggak antri dalam kota, dia buat di luar kota. Persoalannya itu bukan itu, persoalannya itu BBM di stok di pom bensin itu yang kurang sekalian, yang kurang. Itu yang mengakibatkan. Ini dampaknya betul. Sehari mereka nggak kerja, sehari antri BBM dan sangat mengganggu kondisi bagaimana Kamtibmas di perkotaan ini. Nah, maksud saya, tolong teman-teman sekalian bantu kita, karena peran media menurut saya sangat kuat dalam hal ini untuk sama-sama mengawal kebijakan sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira langkah-langkah seperti ini sekalian, sekali lagi saya berharap teman-teman media tetap bisa berkoordinasi untuk saling memperkuat, ya, selalu betul-betul menjadi penyeimbang dari apa yang dilakukan oleh kepala daerah beserta seluruh unsur, termasuk teman-teman melakukan koreksi terhadap beberapa kebijakan yang sudah kami susun itu untuk bisa kami realisasikan. Saya kira demikian, termasuk saya kira kalau teman-teman kalau yang sifatnya sudah agenda terkait dengan kepemimpinan di mana program yang prioritas kami, silakan disorotin satu persatu. Itu akan lebih membuat kami bisa melakukan reevaluasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus betul-betul difinalisasi, kemudian apa yang betul-betul di stressing sehingga program prioritas itu bisa diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi sebagai komunikasi kita di akhir tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024. Terima kasih teman-teman media, kami minta maaf kalau dalam 1 tahun ini ya mungkin ada pas momen-momen tertentu, kadang-kadang kalau lagi capek, lagi penat betul kan, ada jawaban yang kurang menyenangkan, kadang-kadang agak kesel. Ini saya kira manusiawi saja. Kami sekali lagi minta maaf, mudah-mudahan di tahun 2024 kondisi akan jauh menjadi lebih baik. Kami berada di Balai Raya Semarak Bengkulu, mengucapkan selamat tinggal tahun 2023. Selamat tinggal.